ada sebuah hal yang menarik untuk kita bahas sekarang ini karena memang agak viral ya, yaitu tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ya, bahwasanya orang-orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i namun kalau kita teliti lagi menyimpang dari akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini ada hal yang menarik perlu kita sampaikan, bagaimana itibaknya Imam Asy-Syafi'i kepada akidahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ya. Ada sebuah buku yang menarik sekali, yaitu kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Ini alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan mungkin 10 tahun yang lalu ya, di kajian hari Selasa juga. Ya. Cuma sayang rekamannya banyak yang hilang ya. Ya semoga kita bisa mengkaji lagi kitab ini. Ya. Penulis kitab ini bernama ya Syekhul Islam Al-Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Lahir tahun 373 Hijriah, meninggal tahun 449 Hijriah. Jadi abad ke-5 Hijriah, jauh sebelum Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah lahir. Ya. Imam As-Sabuni ini mazhab fikihnya Syafi'i. Ya, beliau ini di antara ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Beliau di dalam kitab ini menukil salah satu akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ditentang, diingkari oleh sebagian para pengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya. Kita mau baca salah satu bab tentang istiwa Allah. Ya, Allah di atas langit. Ini ada hal yang menarik. Dan bagaimana intinya di sini Imam Syafi'i rahimahullah ittiba kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa cetakan yang di sini percetakan Maktab Al-Ghuraba Al-Athariyah dengan tahqiq Syekh Badr bin Abdullah Al-Badr. Di halaman 42 ya. Ini beliau Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i membawakan ya, di sini ada bab yang kelima, istiwa Allah ala arsyihi. Ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Dibawakan ayat-ayatnya oleh Imam As-Sabuni ya, kemudian dibawakan asar dari Imam Malik rahimahullah ta'ala yang ma'ruf, al-istiwa maklum dan seterusnya. Kemudian beliau membawakan ucapan Imam Asy-Syafi'i atau membawakan bagaimana akidah Imam Syafi'i. Dibawakan setelah Imam Malik ucapan atau akidah Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dan akidah mereka sama, menyatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Ya, kita bacakan poin ke-30 halaman 42. Ya. Kata Imam As-Sabuni, wa imamuna Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabi al-Mabsut fi mas'alati i'taqir raqabatil mu'mina fil kaffara. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya imam kami yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena sudah kita sampaikan Imam As-Sabuni penulis kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis adalah pengikut mazhab Asy-Syafi'i dalam masalah fikih. Namun plus beliau pengikut Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Bukan hanya mengambil fikihnya saja, meninggalkan akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, di sini Imam As-Sabuni menyebutkan imam kami. Ya, imam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dalam kitabnya yang sangat luas, yaitu kitab Al-Nanti akan kita tunjukkan juga yang beliau maksud ketika membahas masalah memerdekakan budak mukminah dalam masalah kafarah. Ya, yang mana intinya Imam Syafi'i mengatakan dalam masalah kafarah ketika memerdekakan budak syaratnya harus yang mukminah, yang beriman. Ya.
Wa inna ghairal mu'mina la yasihu takfir biha bi khabari Muawiyah ibn al-Hakam. Ya. Kata beliau, adapun budak yang tidak beriman tidak sah dijadikan sebagai kafarah. Dasarnya adalah hadis Muawiyah bin Hakam. Itu hadis yang masyhur tentang budak perempuan yang ditanya Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian dijawab oleh budak perempuan, "Fis sama." Ya, dengan berbagai riwayat-riwayat yang terkadang ada berbeda ungkapan, namun ini hadisnya sekali lagi sahih, disahihkan oleh para ulama, meskipun sebagian ada yang dhaif. Ya, cuma inilah keajaiban alil bidah. Ini Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis tadi. Ya, namun ada sebagian mereka yang mendhaifkan. Kita katakan memang ada beberapa riwayat yang tidak sahih, namun hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kadang ada beberapa riwayat, misalnya ada 10, satu yang tidak sahih. Itu tidak membatalkan yang 9 yang sahih misalnya. Dan ini sama dengan kejadian seperti ini. Ada sebagian al-bidah membid'ahkan atau mendhaifkan hadis jariyah tadi. Padahal sekali lagi Imam Syafi'i dan jumhur ulama sekali lagi ketika berdalil tentang masalah i'taq raqabah, memerdekakan budak, wajib budak yang mukminah, berdalil dengan hadis Muawiyah bin Hakam ini. Kemudian disampaikan dalilnya, hadisnya. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam As-Sabuni, poin yang ke-31, halaman 43, fahakama Rasul SAW bi islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama. Rasul menghukumi budak perempuan tadi itu muslimah, mukminah, ketika dia mengikrarkan bahwasanya Rabbnya ada di atas langit. Wa arafat rabbaha bi sifatil ulu wal fauqiyah. Dan sang budak itu mengenal Allah dengan sifat ketinggian di atas langit. Kemudian kata Imam As-Sabuni rahimahullah, wa innama ihtajja Syafi'i rahimahullah alaih alal mukhalifin fi qawlin bi jawaz i'taqir raqabatil kafirah fil kafara bihadal khabari li'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawati ala arsyihi kama huwa mu'taqadul muslimin ahli sunnati wal jamaah salafihim wa khalafihim. Ini bagi yang mengaku pengikut Syafi'i. Coba dengarkan ucapan salah satu ulama Syafi'iyah yang masyhur, Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan sesungguhnya Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadis jariyah budak perempuan tadi untuk membantah orang-orang yang berpendapat menyelisih beliau yang membolehkan memerdekakan budak yang kafir. Kata Imam As-Sabuni, kenapa beliau berdalil dengan hadis budak perempuan jariyah ini? Karena Imam Syafi'i berkeyakinan li'tiqadi, karena Imam Syafi'i berkeyakinan, berakidah Allah itu di atas semua makhluknya. Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Sebagaimana ini adalah akidahnya kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Yang asli bukan yang imitasi. Jadi sekali lagi, ini akidah Imam Syafi'i mengatakan Allah fis sama. Dan ini masyhur dari kalangan para ulama-ulama, dari kalangan Syafi'iyah juga. Bahwasanya mereka, Imam Syafi'i meyakini Allah fis sama. Apakah di sini berarti Imam Syafi'i itu Wahabi? Siapa yang Wahabi? Imam Syafi'i atau siapa yang mengikut Wahabi atau Syafi'i? Imam Syafi'i meninggal pada abad ketiga Hijriah. Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Muhammad bin Wahab meninggal abad ke-13 Hijriah. Imam Syafi'i Wahabi atau Wahabi Syafi'i? Nah, silakan jawab sendiri kalau Anda masih bisa berpikir yang sehat. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam As-Sabuni, menyatakan bahwasanya Allah fis sama dengan dalil tadi budak jariyah. Ini bukan kita yang ngarang-ngarang, ini Imam As-Sabuni rahimallahu ta'ala. Kemudian pada poin berikutnya Imam As-Sabuni menyatakan waqad akhbarana al-Hakim Abu Abdillah rahimallah qala anba'ana al-Imam Abdul Walid Hasan bin Muhammad al-Faqih qala haddatsan Ibrahim bin Mahmud qala sami'tu Rabi' bin Sulaiman yaqul.
Kemudian Imam As-Sabuni membawakan riwayat sampai kepada muridnya Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman, perawi kitab Al-Um. Sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul, Imam Syafi'i berkata, idza ra'aitumuni aqulu qaulan wa qassaha anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahaba. Atau afwan, sebelumnya Imam Sabuni mengatakan id kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan la yaqulu bihi. Ini inti sebelumnya yang ingin kita sampaikan tadi. Imam Syafi'i dikatakan oleh Imam As-Sabuni di sini, beliau Imam Syafi'i tidaklah meriwayatkan suatu hadis yang sahih, namun beliau tidak mau mengatakannya. Tidak mungkin Imam Syafi'i membawakan riwayat yang sahih, namun beliau tidak berpendapat dengannya. Intinya sekali lagi, ini ittiba'nya Imam Asy-Syafi'i. Ini sekali lagi buah dari kalau kita mengetahui keistimewaan Rasulullah SAW. Ini yang membuahkan cinta kepada Rasul. Ini yang akan memotivasi untuk ittiba kepada Ar-Rasul. Di antaranya masalah akidah. Rasul mengatakan Allah fis sama. Rasul mengikrarkan budak perempuan mengatakan Allah fis sama. Maka wajib untuk kita meyakininya juga. Tasdiqu fima akhbara. Bukan malah ngemintri Rasul SAW. Ini yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i, kata Imam As-Sabuni. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika membawakan hadis budak perempuan tersebut, itu bukan hanya dalam masalah fikih saja. Bukan hanya masalah wajibnya memerdekakan budak mukminah yang beriman dalam masalah kafarah saja. Namun karena keyakinan Imam Syafi'i, Allahu fis sama. Jadi inilah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya mengambil sunnahnya Rasulullah SAW yang juga diambil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i tadi mengatakan, apabila engkau melihatku mengatakan suatu ucapan yang menyelisih sunnah Rasul, maka ketahui akalku telah hilang. Kemudian dibawakan juga ucapan yang lain tentang bagaimana ittiba'nya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan ini sekali lagi bukan hanya Imam As-Sabuni yang menisbatkan Allah di atas langit adalah ucapan Imam Syafi'i. Masih banyak yang lainnya. Di antaranya, kalau kita mau ambilkan, tadi kita sudah sampaikan, ini kitab Al-Um Ini kitab Al-Um, karangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau punya saya di sini, jilid yang ke-7, jilid yang ke-7. Kalau mau tahqiq mau tahqiqnya, ini ada tahqiq Ali Muhammad wa Adil Ahmad. Ini juga disebutkan dari Al-Azhar. Biar kita nggak dituduh, itu kitab versinya Wahabi. Ini Al-Um versi Al-Azhar Disebutkan di sini pada halaman 204 Ini tadi yang masalah Imam Syafi'i membawakan hadis jariyah tadi. Ini pada halaman 203 poin 159 babu itqil mu'mina fi dzihar. Bab memerdekakan budak mukminah pada masalah zihar. Disebutkan tadi qala Syafi'i rahimahullah ismur rajul Muawiyah bin Hakam. Jadi bisa dilihat ini Imam Syafi'i membawakan hadis budak perempuan tadi yang diisyaratkan oleh Imam As-Sabuni rahimallahu ta'ala. Jadi bisa dicek lagi Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita mau tambahkan lagi dari Imam Ibnu Katsir. Kalau tadi ulama sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah, sekarang ulama setelah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di kitab tafsir Ibnu Katsir kalau punya saya ini Mu'assasah Ar-Rayyan, cetakan Mu'assasah Ar-Rayyan, jilid yang kedua tentang tafsir tafsir surat Al-A'raf ayat ke-54. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah dari ulama Asy-Syafi'iyah. Di ayat 54 surat Al-A'raf ketika membahas ayat tsumma stawa al-arsy, kemudian Allah tinggi di atas arsy. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
Wa amma qaulu ta'ala, "Tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Falinnasi fi hadzal maqam maqalatin atau maqalatun katsiratun jiddan. Laisa hadza maudi'u bastiha. Manusia punya banyak pendapat tentang arti istawal arsy. Ya. Namun kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah Asy-Syafi'i, wa inna ma nasluku fi hadzal maqam madhhab as-salafis salih Malik wal Auza'i wa Thawri wa Lais bin Sa'ad wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq bin Rahawai wa ghair min a'immatil muslimin qadiman wa haditha. Kata Imam Katsir rahimahullah, namun kami mengikuti dalam bab istiwa al-arsy di mana Allah ini mengikuti madhab salafus saleh dari kalangan Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri, Lais bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan selain mereka dari imam-imam kaum muslimin. Ini sekali lagi mazhabnya Wahabi, mengikuti imam-imam tersebut. Imam Syafi'i mengatakan tadi sebagaimana yang diucapkan oleh Imam As-Sabuni li'tiqadi annallaha fis sama'. Kata Ibnu Katsir juga sama. Imam Syafi'i juga berpendapat sebagaimana pendapat ulama-ulama Ahlussunnah yang lain yang mengatakan Allah fis sama'. Imam Malik mengatakan Allahu fis sama' wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit dan ilmu Allah di mana-mana. Kemudian kata beliau, wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbin wala ta'til. Apa mazhab salaf, apa mazhab Syafi'i dan selainnya, yaitu memberlakukan nas-nas tentang sifat-sifat Allah apa adanya, sesuai dengan zahirnya, tanpa dibagaimanakan. Wala tashbih, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Wala ta'til, tidak boleh dinafikan. Wa dhahir al-mutabadil al-adhal musyabin manfin anillah la yushbihu syai' min khalqihi. Adapun yang terbetik dalam benak atau otak orang-orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluk itu tertolak. Sebagaimana ahlu takwil. Ketika mereka mementakwil, sudah muncul dalam benak mereka at-tashbih. Kalau kita mengatakan Allah di atas langit, nanti Allah butuh kepada langit, Allah butuh kepada arsy. Ini sudah ada otak tasbih dalam otaknya, atau ada tasbih, virus tasbih dalam otaknya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu ternafikan. Tidak boleh ada dalam otak manusia ketika melewati ayat-ayat tersebut. Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Balil amru kama qala al-a'imma minhum Na'im bin Hammad al-Khuzai Syekhul Bukhari. Namun yang benar sebagaimana yang dikatakan oleh para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya adalah Na'im bin Hammad al-Khuzai, gurunya Imam Bukhari. Beliau berkata, qal man syabbahallaha bi khalqihi kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Kalau ada yang mengatakan wajah Allah sama dengan wajah manusia, kafir dia. Wa man jahada ma wasafallahu bi nafsihi faqad kafar. Dan barang siapa mengingkari, mendustakan apa yang Allah sifati dirinya dengannya, maka dia kafir. Kemudian ini yang paling penting, membantah syubhat al-bidah. Wa laisa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasulu tashbihun. Tidaklah apa yang Allah sifati dirinya dengannya atau yang disifati oleh Rasulnya itu adalah tasbih. Kalau Allah mengatakan Allah punya tangan, bukan berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Menetapkan sifat-sifat Allah itu tidak melazimkan tasbih. Ini mazhabnya imam-imam Ahlussunnah. Bukan sebagaimana ahlu takwil, ahlu tahrif, ahlul bidah yang melazimkan orang yang menetapkan sifat Allah dengan musyabbiha. Kalau Anda mengatakan Allah punya wajah, itu berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak. Ini sekali lagi bukan sebagaimana mazhabnya imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya sebagaimana kata imam-imam tadi, ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah tadi, tidak melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluk.
Faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bil ayatus sarihatu wal akhbaru sahihah alal wajillah alladhi yaliku bijalalillah azza wa jalla wa nafa'anillahi ta'ala anna qais faqad salaka sabilal huda. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, barang siapa yang menetapkan bagi Allah, ya, ayat-ayat sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis-hadis yang sahih sesuai dengan kesempurnaannya, ya, dan menafikan dari Allah kekurangan, maka dia telah menelusuri jalan petunjuk. Ini mazhabnya Asy-Syafi'i. Jadi silakan menganggap Imam Syafi'i itu Wahabi. Ya, intinya sekali lagi mazhabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah atau dakwah salafiyah mengikuti imam-imam ahli sunnah wal jamaah, ya, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, dan masih banyak lagi, ya, hujah-hujah yang lain untuk menyatakan Imam Syafi'i di atas mazhabnya, ya, as-salaf yang lain menetapkan sifat Allah apa adanya sebagaimana Wahabi. Nah,